Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat kabel jaringan LAN dengan kabel UTP dan menggunakan konektor RJ45. Kali ini saya akan membuat dua susunan kabel. Yang pertama kabel strike dan yang kedua kabel cross. Langsung saja ke pembuatannya. Alat yang dibutuhkan untuk membuat kabel UTP yang pertama adalah tang crimping tool yang difungsikan untuk memotong dan mengupas kabel UTP. Yang kedua adalah kabel jaringan UTP dari seri Cat 5. Yang ketiga adalah konektor RJ45 yang difungsikan sebagai konektor kabel jaringan UTP. Selanjutnya yang terakhir, tester kabel. Tester kabel ini difungsikan untuk mengetes kabel yang telah saya buat. Nah, selanjutnya ke tahap pembuatan kabel jaringan. Hal yang pertama kalian harus lakukan adalah kupas dulu area kabel luar ini dengan tang crimping area sini sekitar 2 cm yang keluar dari tang crimping, lalu putarkan untuk dikupas. Sudah itu jangan terlalu dalam juga, dikatakan takutnya nanti area kabel dalamnya juga ikut terkelupas. Seperti ini, lakukan seperti ini ya, lalu cabut. Sudah itu kalian pisahkan sesuai dengan susunan yang akan kalian buat. Contohnya saya akan membuat kabel yang strike dulu. Dan diusahakan kalau yang strike itu putih oranye, diakhiri putih coklat-coklat. Areakan seperti ini ya. Nah, selanjutnya kalian susun kabel tersebut dengan susunan yang akan dibuat, yaitu kabel strike putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat, seperti ini ya. Kalau susunan dari kabel strike tersebut sudah benar, lalu kalian tahan di area sini. Selanjutnya arahkan dari kiri ke tengah dan dari kanan pun ke tengah. Dan ini sambil ditahan ya. Perhatikan untuk kabelnya jangan sampai berubah. Gak lurus pun sedikit gak apa-apa. Yang terpenting nanti di akhir pas kalian lakukan crimping harus baik. Kalau misalkan sudah seperti ini, kalian cek lagi apakah susunannya berubah atau tidak. Putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Setelah itu kalian lakukan pemotongan dengan menggunakan tang crimping tool seperti ini. Sudah seperti ini, baru kalian masukkan ke konektor RJ45-nya. Untuk kepemasangan RJ45 perlu diingat untuk chip RJ45-nya harus menghadap ke muka kita ya. Selanjutnya yang putih oranye itu dipasang di sebelah kiri, artinya seperti ini. Jangan sampai seperti ini. Kita pasang. Dan hati-hati pada saat memasukkan ke RJ45 jangan sampai berubah untuk susunannya. Nah, seperti ini. Cek lagi untuk susunan kabel strike-nya apakah berubah atau tidak. Kalau sudah seperti ini, masukkan kabel UTP ke konektor RJ45 sampai ke arah ujung. Sampai seperti ini. Kalian lihat juga di area sini, harus sampai ke ujung dan rata. Kabel UTP tersebut harus dipastikan juga pada saat di crimping, ininya sudah rata juga. Contoh, saya masukkan ke alat crimping tool, sini. Kabel UTP ini harus rata. Lalu kalian lakukan aktivitas crimping sampai pin yang di sini semuanya rata ya. Nah, ini kabel yang pertama sudah kita buat. Selanjutnya untuk yang strike, dalam satu kabel ini susunan yang pertama sama strike dan yang ujung ini sama juga strike.
Kita coba tester. Dan ke-8 kabel ini sudah menyala, artinya kabel strike sudah berhasil dipasang. Lakukan tahapan pada saat tadi membuat kabel strike. Kupas area kabel luarnya. Nah, selanjutnya, kalau misalkan kalian pengen mengetahui yang cross, di sini ada rumusnya dari yang strike. Tinggal kalian terapkan saja hitungan dari urutan kabel. Contoh yang pertama dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk yang cross, ini dari susunan yang strike. Untuk merubah ke cross tinggal pindahkan 1 ke 3 dan 3 ke 1. Seperti ini. Selanjutnya rumus yang kedua 2 ke 6 dan 6 ke 2. Contoh 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hijau ke oranye, oranye ke hijau. Nah, seperti ini ya. Jadi putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Ini susunan yang cross. Kalian tinggal lakukan tahap pembuatannya seperti yang tadi strike. Kalian tahan di sebelah sini. Selanjutnya kalian arahkan dari kabel ujung kanan dan ujung kiri ke tengah. Seperti ini, dan ini sambil ditahan ya. Lihat lagi susunannya, putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat-coklat. Lalu potong lagi kabel sehingga kabel tersebut menjadi rata. Seperti ini. Selanjutnya, masukkan lagi ke konektor RJ45. Di sini harus rata untuk memasukkannya. Kalian cek lagi susunan kabelnya yang cross, putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat-coklat. Sama lakukan seperti yang tadi di strike. Ininya harus rata. Kalau sudah rata, berikut kalian tekan antara tangan yang ini dengan tangan yang ini, lalu crimping. Kalau sudah seperti ini, kalian pastikan ininya rata ya. Nah, ini adalah kabel cross. Kita coba tester. Harus dipastikan semuanya nyala yang strike. Kalau semuanya nyala, berarti dengan ini pun tersambung. Nah, ini sudah pasti menyala ya. Nah, ini adalah susunan kabel cross. Jadi artinya kalau yang cross, yang sebelahnya menggunakan susunan kabel strike dan yang sebelahnya menggunakan susunan kabel cross. Dengan cara yaitu adalah merubah susunan strike dengan menggunakan rumus 1 ke 3, 3 ke 1, dan 2 ke 6, 6 ke 2. Sedikit saya ulas susunan kabel jaringan LAN dengan menggunakan kabel UTP dari susunan kabel cross dan susunan kabel strike, serta berbagai fungsi dari kabel cross dan strike. Untuk cross, kabel sebelah kanannya atau sebelah kiri boleh dibalik. Susunan ujung kabel kirinya menggunakan susunan kabel dari strike. Putih oranye-oranye, putih hijau-biru, putih biru-hijau, putih coklat-coklat. Sementara untuk yang sebelah kanannya, itu menggunakan susunan dari cross. Putih hijau-hijau, putih oranye-biru, putih biru-oranye, putih coklat-coklat. Jadi hasil dari cross itu seperti ini. Yang sebelahnya itu menggunakan susunan kabel dari cross, putih hijau-hijau, putih oranye-biru, putih biru-oranye, putih coklat-coklat. Sementara yang sebelahnya lagi menggunakan susunan kabel strike, putih oranye-oranye, putih hijau-biru, putih biru-hijau, putih coklat-coklat. Selanjutnya untuk yang strike, untuk ujung kabel yang sebelah kirinya menggunakan strike, dan untuk yang sebelah kanannya sama menggunakan strike. Itu perbedaan cross dan strike. Selanjutnya, untuk fungsi warna dari kabel UTP tersebut, diantaranya yang pertama, kabel putih oranye berfungsi untuk paket data. Oranye pun sama berfungsi untuk paket data. Kabel putih hijau sama untuk paket data, yang hijau pun sama untuk paket data. Sementara yang putih biru berfungsi untuk suara, dan yang biru sama sebagai paket suara, artinya untuk audio. Sementara yang kabel putih coklat itu berfungsi sebagai penghantar tegangan DC, artinya kelistrikan, dan coklat pun sama sebagai kelistrikan.
Untuk kabel UTP ini ada fungsi untuk kelistrikan yang nantinya di router atau di alat-alat jaringan menggunakan alat yang support terhadap PoE. PoE di sini adalah alat untuk mentransfer tegangan listrik ke alat jaringan tersebut. Artinya si alat jaringan tersebut, contohnya misalkan seperti router atau access point, tidak usah menggunakan kabel power sebagai penghantar tegangan listriknya. Selanjutnya yang terakhir, fungsi dari kabel strike dan kabel cross. Untuk strike itu digunakan untuk menghubungkan klien ke hub atau ke router atau ke alat jaringan. Contohnya seperti ini, dari laptop menggunakan kabel strike ke alat jaringan. Contohnya yang digunakan di sini adalah hub. Dan selanjutnya yang crossover di sini digunakan untuk menghubungkan klien ke klien. Atau ini, laptop dengan laptop menggunakan kabel cross. Selanjutnya digunakan juga untuk menghubungkan hub ke hub atau alat jaringan, hub ke hub atau router ke router, itu dengan menggunakan kabel cross. Nah, itu adalah pembuatan dari kabel jaringan LAN dengan menggunakan susunan kabel strike dan susunan kabel cross serta dari fungsi-fungsi kabel jaringan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.